Ibu, Bapak, Saudara-saudari, orang muda Katolik, dan adik-adik umat paroki Santo Paulus Sendangkuo yang dikasih dan mengasihi Tuhan, berkah dalam. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi untuk bersama-sama mengikuti pendalaman kitab suci. Kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Pada pertemuan yang keempat ini, tema yang ditawarkan adalah bangga menjadi orang Katolik. Ini menjadi pesan yang sangat luar biasa di pertemuan yang keempat. Dengan membaca kitab suci, kita pun diharapkan untuk berani dan bangga menjadi orang Katolik. Maka marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai pendalaman kitab suci ini, supaya kita dapat melaksanakan pendalaman kitab suci ini dengan baik. Marilah kita hening jenak, mempersiapkan hati untuk memasuki pertemuan kitab suci bulan kitab suci nasional, pertemuan yang keempat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu, Bapak, Suster, saudara-saudari, orang muda Katolik, dan adik-adik yang terkasih, kita bersyukur karena Allah membimbing kita semua sampai pada pertemuan terakhir di bulan kitab suci nasional tahun 2020. Pada pertemuan yang keempat ini, tema yang ditawarkan adalah bangga menjadi orang Katolik, yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Maka marilah kita hening jenak, mempersiapkan hati dan budi kita supaya kita sungguh layak di hadapan Tuhan dan dapat mengikuti pendalaman kitab suci ini dengan baik. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara dalam iman. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami memahami sabda-Mu dalam kitab suci. Berilah kami kekuatan untuk membangun persekutuan orang beriman sebagai ciri khas murid-murid Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang meraja dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita membuka hati, pikiran, dan budi kita untuk mendengarkan Tuhan, dan kemudian dilanjutkan dengan renungan dari sabda yang kita dengarkan. Cara hidup jemaat pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh
dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu, bapak, suster, saudara-saudari orang muda Katolik, dan adik-adik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan renungan yang kiranya dapat membantu kita untuk memahami bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat bulan Kitab Suci Nasional, dan menjadi pertemuan yang terakhir. Sebelum memasuki renungan di pertemuan yang keempat ini, sejenak kita melihat kembali tema-tema yang ditawarkan dalam mendalami bulan Kitab Suci Nasional di tahun 2020. Pada bahan pertemuan pertama, kita semua diingatkan kita adalah orang yang percaya bahwa Allah adalah kasih, sehingga berani dalam hidup kita sehari-hari untuk berbagi kasih kepada siapa saja, kapanpun dan dimanapun. Pada pertemuan kedua memberikan pemahaman bahwa kita adalah pengikut Kristus, anak manusia adalah raja kerajaan surga, yang mana kita diberi pilihan dalam hidup untuk menjadi kambing atau domba dalam hidup. Dan kita pun siap untuk menerima segala konsekuensinya sebagai pilihan hidup. Namun Allah mengendaki juga agar kita menjadi domba dengan berbuat baik kepada sesama sebagai wujud konkret pelayanan kita kepada Allah. Sedangkan pada pertemuan ketiga kita menyadari diri kita sebagai orang berdosa, tetapi tetap dipercaya oleh Tuhan. Karena itu kita jangan mensia-siakan kepercayaan itu, yang pada akhirnya justru membuat kita untuk siap sedia bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kesediaan untuk berbagi hasil tangkapan. Yang dimaksud di sini adalah berbagi rezeki, entah berupa makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dan kita pun menjadi pribadi yang memiliki sikap rendah hati untuk taat kepada perintah Tuhan, sehingga hidup kita pun diubahnya menjadi baru. Maka di pertemuan yang keempat ini tema yang ditawarkan adalah bangga menjadi orang Katolik, yang mengambil inspirasi dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai dengan 47. Berdasarkan tema tersebut, saya hendak menawarkan permenungan, yaitu menggali cara hidup jemaat pertama sebagai cara hidup umat Katolik di zaman sekarang dalam hidup menggereja. Ibu, bapak, suster, saudara-saudari orang muda Katolik dan adik-adik yang terkasih, setelah mendengar bacaan dari Kisah Para Rasul, terbesit dalam benak kita dan mengira bahwa cara hidup yang diterapkan oleh jemaat perdana
pada masa yang telah lampau tidaklah relevan untuk dilakukan lagi pada masa saat ini. Ketika kita berusaha untuk melihat ke belakang pada masa yang telah lalu, mungkin jemaat perdana menjadi kumpulan orang-orang yang seolah-olah tidak berkesusahan dan hidupnya dipenuhi kedamaian dan kecukupan. Akan tetapi, itu semua adalah tebakan atau pikiran kita saja. Selain itu, mungkin banyak orang pula yang mengira apabila pada masa ini mereka menerapkan hal yang sama seperti jemaat pertama, hidup mereka bukanlah menjadi damai, tetapi menjadi semakin sulit dan susah karena ada suatu kebiasaan di jemaat perdana yang mana pada saat itu suka membagikan harta milik mereka. Karena itu kita dapat belajar dari cara hidup jemaat pertama, hal-hal apa yang masih relevan dalam hidup umat Katolik di zaman sekarang. Yang pertama, berjiwa misioner untuk berbagi. Salah satu cara hidup atau gaya hidup yang dimiliki oleh jemaat perdana yang tentunya seringkali kita dengar adalah bahwa jemaat perdana senang untuk membagikan harta miliknya kepada orang lain. Mereka membagi-bagikan harta mereka kepada orang lain yang membutuhkan uluran tangan mereka melalui pemberian harta yang mereka miliki. Harta yang mereka miliki digunakannya sesuai dengan kebutuhan mereka saja dan tidak secara berlebihan, serta membagikan sisa hartanya kepada orang lain sesuai kebutuhan orang lain. Maka kita diajak pula untuk memiliki semangat berbagi kepada mereka yang membutuhkan tanpa pamrih atau mengharapkan balasan dari seseorang yang kita tolong, yang merupakan salah satu karakter orang Katolik sejati, yaitu membantu tanpa pamrih. Dan hal ini perlu kita miliki, dan syukur-syukur kalau hal ini dipupuk secara terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah berkumpul dan berdoa bersama. Cara hidup jemaat perdana yang juga seringkali kita ketahui adalah mereka senang untuk berkumpul dan berdoa bersama-sama. Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dan membicarakan Yesus, maka Yesus sendiri akan berada di tengah-tengah mereka. Kita sebagai orang Katolik, bahwa kita berkumpul dan berdoa sangat melekat dalam kehidupan kita, sebab dengan berkumpul dan berdoa bersama sangat berguna, yang mana kita dapat saling mendoakan satu sama lain. Selain itu, sebagai umat Katolik yang baik, kita senantiasa berusaha untuk berdoa yang baik. Dengan doa yang baik, apa yang kita inginkan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan dapat tersampaikan dengan baik, dan itu pun diperlukan dengan niatan yang tulus, sehingga dengan kehadiran Tuhan sendiri, maka berkat dan rahmat akan tercurah dalam diri kita. Selanjutnya, yang ketiga adalah setia pada ajaran para rasul. Tidak hanya bertekun dalam doa saja, tetapi jemaat pertama juga setia pada ajaran para rasul. Dalam pengajarannya tentu para rasul menginginkan kita untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk hidup kita. Untuk itu para rasul telah berusaha melakukan berbagai cara untuk membantu mempermudah kita mengerti apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kita. Yang diinginkan adalah bertekun dan setia dalam ajaran para rasul. Hal ini juga menjadi salah satu sifat gereja Katolik, setia pada ajaran para rasul. Meski para rasul pada zaman Kristus terdahulu sudah tidak ada lagi pada zaman ini,
tetapi masih ada pengganti para rasul yang membawa tanggung jawab yang sama. Di antaranya adalah paus, para uskup, para imam, diakon, dan biarawan-biarawati. Pada dasarnya, mereka tetap menghargai berbagai usaha yang telah dilakukan oleh para rasul dan tetap setia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, baik itu meneladani ajaran para rasul maupun dengan berdoa sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri. Kemudian yang keempat, hidup rukun antara satu dan lainnya. Jika kita semua berani menghilangkan sifat egois dalam diri kita masing-masing, pasti kerukunan itu terjadi. Kerukunan yang nampak dan ada pada jemaat perdana ini muncul karena mereka bisa mengerti satu sama lain, tidak egois, bertoleransi, dan tidak rakus atas sesuatu hal yang mereka miliki. Hal ini sangat penting pada kondisi dan situasi bangsa saat ini. Hal ini sangat penting pada kondisi dan situasi bangsa saat ini supaya tidak mudah terjadi perpecahan yang mungkin berasal dari sifat keegoisan kita masing-masing. Karena itu, sebagai umat Katolik, mari kita bersama-sama untuk membiasakan diri banyak berdoa dan merefleksikan segala sesuatu yang telah kita lakukan atau segala sesuatu yang diakibatkan oleh keegoisan diri kita sendiri. Dengan begini diharapkan situasi kerukunan masih bisa terwujud dan berkembang demi meminimalisir perpecahan. Jangan mementingkan diri sendiri, cobalah untuk juga mengerti kondisi dan perasaan orang lain. Coba juga untuk memposisikan diri Anda pada posisi orang lain. Mungkin dengan begini Anda bisa lebih mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan cara hidup yang kelima yaitu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Cara hidup jemaat perdana yang juga penting untuk kita ketahui adalah mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mereka tidak ragu dan khawatir akan apa yang harus mereka makan pada keesokan harinya. Meskipun hari ini mereka telah membagi-bagikan harta mereka kepada orang lain yang membutuhkan. Mereka yakin dan percaya bahwa apa yang mereka lakukan akan menyenangkan Tuhan, dan hidup mereka seutuhnya adalah kepunyaan Tuhan. Jadi, mereka tidak ragu atas kuasa dan rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Sebagai orang Katolik, janganlah meragukan Tuhan dan mudah memiliki rasa khawatir dengan harta kekayaan kita. Sebab dengan keraguan dan kekhawatiran, biasanya kita akan dengan mudah terlena akan godaan iblis yang jahat. Maka beranilah untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan dengan melibatkannya dalam kehidupan sehari-hari, kapanpun dan dimanapun, dalam hal apapun, baik dalam karya, tugas, pekerjaan, dan pelayanan yang kita lakukan. Ibu, Bapak, Suster, Saudara-saudari, orang muda Katolik dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita mohon rahmat dan karunia dari Tuhan. Semoga dengan belajar dari cara hidup jemaat perdana dapat memampukan kita menghayati hidup sebagai orang Katolik di zaman sekarang ini, agar semakin bangga menjadi orang Katolik dimanapun dan kapanpun. Semoga pula kita semua berani dan siap sedia menjadi agen penabur, garam, dan terang dunia di tengah masyarakat zaman sekarang, serta berani melibatkan Yesus dalam hidup sehari-hari. Semoga
Berkat dan rahmat Tuhan Yesus Kristus memampukan kita untuk bangga menjadi orang Katolik. Amin. Marilah kita hening sejenak untuk meresapkan sabda Tuhan dan renungan yang telah kita dengarkan. Ibu, bapak, suster, saudara-saudari, orang muda Katolik dan adik-adik, marilah kita memanjatkan doa-doa kita dengan harapan semoga doa-doa kita dapat didengarkan oleh Tuhan dan dikabulkan olehnya. Tuhan Yesus bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku." Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan perantaraan Yesus agar kita mampu selalu ikut sertanya dalam setiap langkah hidup kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa mendampingi dan menuntun langkah para pemimpin gereja dalam bersaksi sebagai pengikut Yesus yang tulus dengan menyangkal diri dan memanggul salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa Maha Kasih mendampingi para penderita untuk menerima ajakan Kristus dalam menyangkal diri dan memanggul salib, sehingga mereka menyadari bahwa penderitaan mereka pun menjadi bagian dari jalan untuk selalu setia kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa Maha Setia membimbing kami semua dalam setiap langkah hidup kami, sehingga semakin teguh dan setia dalam mengikuti Kristus dengan menyangkal diri dan memanggul salib kami masing-masing, yang pada akhirnya kami pun bangga menjadi orang Katolik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita ungkapkan doa-doa kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkaulah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami ini, dan perkenankanlah kami semakin dijiwai oleh Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita persatukan doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ibu, bapak, suster, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri pendalaman kitab suci pertemuan yang terakhir ini dengan berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat meneladani cara hidup jemaat perdana dalam membangun persekutuan persaudaraan kami sebagai orang Katolik, sehingga kami semakin kuat dan tetap setia dalam iman, dan pada akhirnya kami berani dan bangga menjadi orang Katolik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, suster, dan saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan yang boleh kita alami bersama sejak pertemuan BKSN yang pertama hingga yang keempat ini. Semoga kebiasaan untuk membaca kitab suci dapat diteruskan di dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita semakin akrab dengan sapaan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan melalui bacaan kitab suci. Dan di tengah kesulitan-kesulitan yang mungkin kita hadapi, supaya kita semakin ditabahkan di dalam kehidupan kita, dan secara khusus kita pun dikuatkan
untuk berani melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita yakin bahwa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun diberi kekuatan dan ketabahan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati dan selamat melakukan aktivitas. Sampai jumpa di lain kesempatan dan berkah dalam